kebakaran gudang pengolahan kayu. 11 guru positif COVID-19, sekolah libur lagi. Asiknya bermain mobil mini dengan remote control. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai seorang pemulung yang membobol rumah dan bergaya bagai Robin Hood, serta aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Marisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik, saudara, kita awali informasi pagi ini. Sebuah gudang pengolahan kayu di Kabupaten Pekalongan hangus terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Video yang kami dapatkan dari relawan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pekalongan ini, nampak petugas gabungan sedang memadamkan api di gudang pengolahan kayu. Kebakaran sendiri terjadi di Karangdowo, Kecamatan Gunung Wuni, Kabupaten Pekalongan. 2 unit mobil pemadam kebakaran digerahkan untuk memadamkan api yang dengan cepat melahap isi bangunan. Menurut petugas, kejadian kebakaran berawal dari masyarakat yang melihat kepulan asap dari dalam gudang. Adanya api yang membesar membuat warga melaporkan kejadian itu ke pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam melakukan penyiraman dan pendinginan gedung yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Tadi tim damkar sudah berhasil memadamkan sekitar 7.30 dan melakukan pendinginan. Selesai melakukan pendinginan sekitar jam 9 pagi. Unsur yang terlibat apa? Unsur yang terlibat di TKP, damkar mengirimkan 4 unit mobil, kemudian seluruh pasukan diturunkan ke TKP. Kemudian ditambah dari 2 Polsek Gunung, yang ketiga BPBD Rescue, dan yang keempat adalah PMI dibantu dengan warga sekitar. Hingga api padam, aparat kepolisian dari Polres Pekalongan masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kasus ini masih ditangani oleh aparat Polres Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, saudara, di Semarang kebakaran hebat juga terjadi. Kali ini menimpa sebuah gudang pengolahan cat. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebuah gudang pengolahan bahan baku cat di Jalan Puspowarto, Semarang Barat, Selasa sore diketahui habis terbakar setelah api dari pembakaran menyambar tumpukan barang-barang yang mudah terbakar. Api yang cepat membesar tersebut berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Salah satu penjaga di dekat gudang tersebut mengaku sempat melihat pekerja memasak di sekitar gudang yang berisi bahan pengolahan cat yang mudah terbakar. Sekitar pukul 4 sore, tiba-tiba api membesar yang berasal dari pembakaran pengolahan cat tersebut. Petugas pemadam kebakaran serta anggota kepolisian Polsek Semarang Barat yang datang di tempat kejadian berusaha menghalau warga yang melihat dan memadamkan api yang bisa menjalar ke gedung sekitar tempat pengolahan cat tersebut. Dari siang itu kira-kira pukul 1:30 jam 1.15-an itu melakukan sebuah aksi pembakaran di sini tempatnya. Tapi kecil. Ya pemilik rumah sini toh mas, tidak mungkin orang lain. Bakar-bakar. Iya, tidak tahu bakar apa, kurang paham. Terus bakar-bakar di sini. Saya lihat dari atas, oh kecil, tidak apa-apa. Lebih sore lambat sampai setengah 4 tadi ya. Setengah 4 tepatnya. Kok tambah besar? Aku kan tidak tahu, aku di ruangan. Terus keluar dikasih tahu, lu sebelah kebakaran. Terus keluar langsung telepon damkar itu. Salah satu pekerja mengaku dirinya terkejut saat memasak bahan pengolahan cat terjadi letupan dan menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Niku Pak, serla jeblok kan? Dalam Jeblok serla apanya yang jeblok apanya? minyak itu. Minyak untuk Masak. oh masak biasa.
Oh, nyamber apa, Mas? Number nggak tahu tadi. Yang Blok itu. mau masak apa tadi? Minyak itu loh, serlak. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di tempat kejadian agar api tidak lagi membesar. Sementara itu, petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kejadian kebakaran tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Ya, saudara, bergaya ala Robin Hood, pencuri yang baik hati, seorang pemulung di Semarang diamankan petugas kepolisian sektor Semarang Selatan. Pasalnya warga gerobokan tersebut diketahui mencuri perhiasan di rumah kosong dan dibagikan ke tukang beca. Mas Syafi'i, warga gerobokan yang berprofesi sebagai pemulung tersebut nekat mencuri perhiasan di rumah kosong milik Sofin Listiani di Jalan Erlangga, Semarang. Aksi yang dilakukan pemulung berciri-ciri kelainan pada tangannya, berawal saat dirinya sedang mencari sampah di rumah korban. Mendapati rumah korban dalam keadaan kosong, pria berusia 33 tahun ini kemudian memanjat dan melompat pagar rumah serta mencongkel kaca trellis jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, tersangka mengambil perhiasan senilai 300 juta rupiah. Tersangka kemudian menjual semua perhiasan hasil curian di toko emas. Menurut tersangka, sebagian hasil kejahatan dibelikan kalung emas untuk istri dan sebuah mobil untuk usaha jual beli barang bekas. Dan sisanya Rp850.000 dibagikan kepada tukang beca dan tukang parkir. Dapat 850 saya bagikan ke tukang becak sama tukang parkir, Mas. 850 apa itu? 850.000. Ambilnya perhiasan di mana, Mas? Di dalam lemari. Oh, sampean anu kan, jongkel Iya. juga. Enggak, udah ada kuncinya sendiri-sendiri, Mas. Petugas yang sudah mendapati ciri-ciri pelaku pencurian berhasil mengamankan pelaku setelah buron hampir 1 bulan. Pelaku berhasil ditangkap saat berada di tempat yang biasa disinggahi untuk mencari barang bekas di kawasan Jalan Erlangga. Melihat sampah, di situ sampah 3 hari tidak dibuang. Kemudian ada lampu nyala, kok tidak mati. Dia punya niat, ya dari rumah jam 7 dengan alat yang sudah dipersiapkan. Kemudian dia loncat pagar, tengok kanan kiri aman, nyukil kaca nako di bawah jendela. Kemudian dia masuk, kebetulan di situ kunci lemari terpasang semua. Ada sepeda dikeluarkan dulu, ya, sempat nyukil, dikeluarin langsung masuk lagi. Kemudian perhiasan dimasukkan dalam tas kesayangan anaknya ini yang pemilik rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Ya, saudara, 11 guru positif COVID-19 dan sekolah diliburkan. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.